Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtadin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Pakuan Bogor tahun 2023. Ini adalah video PPL siklus pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dengan pendekatan saintifik dan tipik model pembelajaran Discovery Learning fase D kelas 7 SMP Negeri 3 Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap masih semangat? Alhamdulillah. Untuk supaya kita kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ini Bapak coba yang tidak hadir hari ini siapa? Coba. Nggak ada ya? Semuanya hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nasionalisme kita di dalam diri kita, mari kita yaitu satu nusa dan satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian masih semangat? Masih ingat semangat bahasa Indonesianya bagaimana? Bahasa Indonesia? Ini bahasaku, jadi diriku, bahasa pemersatu jaya. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Contoh untuk memotivasi supaya kalian tidak kegiatan pembelajaran, mungkin ada yang tadi males walaupun cuaca rintik-rintik, ya hujan di luar, kalian harus tetap semangat sekolah. Jadi Bapak akan menampilkan ada beberapa motivasi supaya kalian semangat belajar. Bapak putarkan, ya. Di antaranya, sukses itu berarti tidak datang kepada orang malas. Jadi kalian harus semangat. Perhatikan ya. Pembelajaran hari ini tadi itu sebuah motivasi. Pembelajaran yang kemarin mungkin kalian masih ingat, minggu-minggu yang lalu kita mempelajari apa? Masih ingat? Ranti tadi? Teks apa? Sebelum sekarang teks prosedur yang minggu yang lalu mempelajari apa? Betul, teks fantasi. Fantasi itu seperti apa? Masih ingat? Strukturnya ada apa aja? Orientasi, betul, ada lagi, ada komplikasi, ada lagi apa? Resolusi, betul. Nah, itu adalah struktur yang kemarin yang kita sudah pelajari, yaitu di sebuah teks fantasi. Nah, di KD 3.5 kita akan belajar kalian akan belajar mengidentifikasi sebuah teks prosedur. Mengidentifikasi dengan tentang cara melakukan sesuatu hal dan cara membuatnya bagaimana. Itu bagaimana cara memainkan kalau musik. Kalau membuat sesuatu makanan, bagaimana cara pengolahannya supaya tidak gagal. Nah, di sini indikator tercapaian masalahnya di sini, ketercapaian kompetensinya di sini, Bapak mengharapkan setelah nanti habis pembelajaran ini yang akan dipelajari di sini, yaitu salah satunya menentukan sebuah tujuan teks prosedur. Pertama, kalian akan menentukan tujuan teks prosedur. Teks prosedur itu untuk apa? Ya,
Yang kedua, berarti di situ Bapak akan kalian akan menelaah bahasanya. Bahasa di dalam teks prosedur itu seperti apa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ciri teks prosedur itu seperti apa. Dan yang terakhir, yaitu menentukan jenis teks prosedur. Ya, itu akan kita bahas. Kalian akan menggali informasi grup WhatsApp kalian. Nanti kalian tinggal klik ya. Ya, ayo, lihat. Jawab yang kalian tahu. Siapa yang ke satu? Reyes. Iya. Oke, di sini sudah dikelompokkan. Kalian sudah dikelompokkan. Di sini ada berapa kelompok? Ada. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok ada 5 kelompok. Sebelum melanjut kalian mengetahui apa itu teks prosedur ya, mari kita mencari informasi tentang sebuah teks prosedur, cara membuat sesuatu. Ya, sebelumnya Bapak akan menampilkan di sini ada beberapa pahlawan ya. Ada para pahlawan berkaitan dengan makanan mungkin. Ya. Nah, ini chef. Apa itu chef? Chef itu apa? Apa? Jangan malu-malu sok. Tentang chef itu apa? Koki, cina. Orang yang mahir dalam memasak. Ini adalah pahlawan Indonesia di dalam bidang memasak. Ini siapa namanya ini? Pindek Stenker. Yang kedua, ini siapa ini? Degan Septo Aji. Ini sama, ini juga chef yang merupakan chef Indonesia terbaik yang namanya di sini juga sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Ini karena dirinya pernah tampil sebagai juri master Indonesia. Mungkin kalian suka melihat nonton atau menonton RCTI, suka ada acara masak. Ini adalah para pahlawan chef Indonesia. Selain Degan, ada yang ini, yang terkenal mungkin. Ya, ibu-ibu yang suka memasak ini pasti pada kenal. Ini ada siapa? Chef Juna, yang mungkin ini ada kadang-kadang tegas. Baik. Ya. Masuki pembelajaran inti di sini kalian coba di sini Bapak sudah menyediakan ya. Sudah menyediakan ada beberapa video. Mungkin yang ditayangkan satu video tentang sebuah kalian Bapak harapkan perhatikan video tersebut nanti di depan. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Perhatikan, analisis oleh kalian. Jangan sampai kalian nanti ada tanya jawab tentang sebuah makanan seblak di sini. Tujuannya untuk apa? Cara membuat makanan khas Jawa Barat, yaitu cara membuat seblak ceker. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jalan di antara kalian tidak akan hidangan khas Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Cita
Kata duri dan bedah yang disajikan selama di sana dapat dengan mudah menggugah remaja. Bahannya yang tidak bakso, roti, Catat yang telur, mungkin dan kalian membuat jajanan info-info kaya yang lainnya. kaya kerupuk basah dan matang juga menjadi bahan utama hidangan. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mau mencoba menangkap seblaknya sendiri. Sehingga mayoritas dari mereka lebih memilih membeli di toko sendiri. Ternyata, bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan makan penggunaannya tidak selalu berkurang. Oleh karenanya, di sini akan aku bagikan resep cara membuat seblak ceker yang rasanya tidak kalah beda dengan yang Udah. dijual di warung. Itu adalah cara membuat seblak ceker. Jadi dari video ini, barusan kalian yang didapat setelah melihat video ini apa? Ngerti Said? Apa? Kalian barusan melihat tayangan video cara membuat seblak ceker itu apa? Coba. Yang kalian lihat, yang kalian tahu dari cerita atau sebuah video tersebut tentang sebuah cara pembuatannya apa dalamnya? Memudahkan cara memudahkan pembuatan seblak. Nanti apa? Coba. Jangan coba. Barusan apa yang dapat kalian lihat, yang dilihat dari video tersebut apa? Coba. Hah? Satu, mempermudah pembuatan. Tujuannya itu terus, apa lagi? Ayo. Apa? Apa? Tuh. Apa? Memperenak. Terus apa lagi? Yang keras jangan malu-malu. Resep seblak. Apa lagi? Apa? Betul tadi, untuk menyampaikan sebuah informasi cara pembuatan seblak. Jadi kalian ya tahu ya, barusan apa tujuan dari ditayangkannya itu salah satu. Tadi pertama, tujuannya untuk supaya, apa tujuannya apa? Permudah membuat seblak. Yang kedua ada apa tadi? Adanya apa? Mengetahui resepnya. Terus dia apa lagi? Hah? Ada apa lagi tadi? Ya, cara pembuatannya itu sudah jelas. Ya, bahasanya tadi apa? Bahasanya bagaimana tadi? Bahasanya? Ya, ada apanya? Ada langkah-langkahnya cara pembuatan seblak. Nah, itu salah satu baik. Nah, di sini Bapak akan ada beberapa mungkin untuk pendalaman materi kalian tentang tadi sebuah teks prosedur. Di situ ada kalian harus mengumpulkan data untuk tadi supaya kalian betul-betul saya memahami tadi cara membuat sesuatu. Nah, Bapak akan share juga, tolong kalian selain nanti akan ditayangkan, di situ ada juga di handphone kalian bisa dibuka di grup. Bagikan LKPD-nya ya. Ada lembar kerja kalian. Coba setiap kelompok kerjakan LKPD. Di sini ada Bapak menyiapkan lembar kerja cara mengidentifikasi teks prosedur tentang cara membuat kuliner. Ya. Coba dibaca dulu di situ LKPD lembar kerja. Ya. Nah, sebelum kalian melakukan atau mengisi LKPD, tadi kalian sudah mencari ya informasi tentang sebuah teks prosedur, ya. Mencari sebuah teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Tujuannya untuk apa? Ya, cara bahasanya bagaimana? Nah, di situ kalian tolong ya, kalau sudah mendapatkan sebuah informasi, Bapak akan menyampaikan konfirmasi terlebih dahulu, menjelaskan apa itu ciri teks prosedur,
Nah, tadi di grup Bapak share itu ciri teks prosedur seperti apa. Ya, kalian cari tahu, baca dulu, pahami. Nah, kalau sudah kalian mengetahui ciri-cirinya teks prosedur tentang sebuah membuat kuliner khas daerah, di situ kalian tolong LKPD-nya diisi yang sudah dibagikan. Di belakang jangan lupa ada kelompok. Sesuaikan tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan kelompoknya. Di belakang di situ ada kelompoknya, coba dibuka. Nah di sini nama kelompok 1. Anggotanya siapa? Tuliskan. A, si B, satu anggota berarti ada 4 orang. Tuliskan di sini ya. Terus lagi di situ selain nama kelompok, di sini ada tulisan nama kelompok aja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 kelompok. Nah, di situ yang Bapak harapkan perhatikan ya. Itu yang kalian sudah ditulis kalau nama kelompok, nama kelompok dan nama-nama orangnya, nama-nama kelompok kalian siapa-siapa saja. Peraturannya seperti ini ya, penjelasannya. Jadi kalian menentukan tujuan teks prosedur tentang cara membuat kuliner khas daerah, yaitu yang ada di LKPD. Kuliner khas daerah apa itu? Yang ada di LKPD-nya apa? Coba. Getuk, letuk, lindri, ya, getuk, lindri. Nah, di situ kalian secara berkelompok nih 4 orang ini jangan ada yang melamun, kalian harus aktif ya, menuliskan ya tujuan teks prosedur tentang cara pembuatan tadi apa? Getuk, lindri. Nah, itu selain itu kalian baca apa itu tujuannya, cirinya seperti apa, dan itu langkah-langkahnya seperti apa. Pertanyaannya di belakang ada, tuliskan ke dalam apa yang kalian baca, apa yang kalian temukan, dan apa yang ditanyakan di situ tuangkan ke lembar LKPD. Tuliskan ke dalam baik. Siapa yang akan duluan menjelaskan hasil lembar kerjanya? Boleh dibacakan ya. Boleh dibacakan dari awal sampai akhir hasil LKPD-nya. Kelompok 1 sudah? Coba nanti kelompok 1 membacakan, yang lain boleh menyimak atau menanyakan atau juga apa yang kalian temukan yang tadi di sebuah makanan khas daerah tadi. Maju boleh? Ke depan, boleh? Sok. Siap, sok berempat. Assalamualaikum. Sok semuanya. Yang ngomong cuma satu boleh? Di sini, di sini. Baik. Yang kelompok 1 akan mempresentasikan yang jawaban dari LKPD-nya. Yang lain coba perhatikan. Ya, salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, perhatikan. Sok, baca yang keras ya. Baca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena singkong adalah salah satu bahasa yang dapat dijadikan sebagai imajinasi. Tujuannya apa tadi? Untuk diri itu tujuan itu apa? Terus ciri-cirinya seperti apa? Nah itu pembelajaran hari ini ya, mungkin kalian tadi sudah melihat dari awal sampai akhir. Bapak harapkan mulai dari motivasi tentang sebuah kegiatan-kegiatan di dalam pembelajaran nanti ke depannya, tolong kalian ketika ada sesuatu yang kalian ditonton itu catat, ingat, pikirkan apa. Jadi intinya dari pembelajaran ini apa? Dari kegiatan pembelajaran ini cara membuat makanan khas daerah, ya, cara membuat makanan khas daerah. Di situ ada tujuan. Pertama apa? Coba Ranti bacakan. Dengarkan yang lainnya. Pembelajaran hari ini kalian sudah mendapatkan apa? Yang pertama, tujuan dibuatkan sebuah teks prosedur apa? Murti? Untuk membuat sesuatu apa? Apa? Coba tujuannya apa? Tujuan sebuah teks prosedur itu untuk mengetahui tahapan atau materi yang tidak terlalu banyak di sini. Yang termasuk supaya kegiatan membuat sesuatu itu tidak salah. Ciri-ciri teks prosedur seperti apa? Ciri-cirinya. Tadi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Mengandung kata kerja apa? Aktif. Terus lagi apa? Bersifat universal atau menyeluruh. Selain itu apa lagi? Mengandung tahapan. Ada juga dengan tujuan. Terus apa lagi? Merinci waktu, ukuran, tempat, waktu, dan sebagainya.
Nah, itu ada bahasanya bagaimana bahasa? Kembali post testnya yang tadi, yang kuisis tadi. Ya, masuk ke kuisis. Ada jawaban? Ada yang betul semua? Reski. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tadi Bapak akhiri dengan kegiatan hari ini, yaitu dalam membahas sebuah teks prosedur tersebut, ada sebuah tujuan. Pertama, teks prosedur tersebut ada tujuannya untuk membantu melakukan sesuatu atau pembaca supaya tidak salah membuat sesuatu. Itu tujuannya. Tujuan teks prosedur di sini yaitu menjelaskan kegiatan yang harus kita lakukan agar pembaca atau pemirsa itu dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, termasuk tadi cara pembuatan, membuat seblak, membuat kue lindri. Terus yang terakhir itu ciri teks prosedur di sini ada 3 cirinya. Yang pertama adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang kedua, selain langkah-langkah apa? Ya, yang ketiga selain langkah-langkah apa? Ada juga aturan atau batasan dalam hal kegiatan melakukan sebuah kegiatan. Yang ketiga apa? Isinya kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut itu disebutnya tadi apa? Tips. Yang selanjutnya ada ciri bahasa. Dari ciri bahasanya itu menggunakan apa? Kalimat perintah. Kan ada di situ. Kalimat perintah. Yang kedua ada apa? Selain kalimat perintah, yang kedua ada kalimat apa? Kalimat larangan atau saran. Yang ketiga menggunakan kata dengan ukuran. Dan yang terakhir menggunakan kelompok kalimat batasan yang jelas. Nah itu, jadi inti dari kegiatan pembelajaran ini membuat sesuatu tersebut, tujuannya diantaranya itu supaya kita membuat sesuatu itu tidak salah akurat, supaya akurat. Yang kedua ada segi bahasanya, yang ketiga ada ciri teks prosedur itu dibagi menjadi 3, ada teks prosedur biasa, ada teks prosedur tadi apa? Sederhana, ada teks prosedur apa lagi? Kompleks, dan ada teks prosedur. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian dapat menggali informasi kembali tentang sebuah teks atau identifikasi struktur di dalam sebuah teks dari sebuah teks prosedur. Sekali lagi, untuk mengakhiri kegiatan ini Bapak akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, silakan menutup kegiatan ini yang membaca doa terakhir. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan untuk meninggalkan ruangan ini. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.